Sejak ribuan tahun yang lalu, orang-orang Yahudi telah berdiaspora dan mendiami daerah-daerah di Eropa, tersebar mulai dari Inggris sampai Rusia, dan mempertahankan hidup di tempat-tempat baru mereka. Penjajahan dan pengusiran yang berkali-kali mereka terima di masa lalu membuat bangsa Yahudi terusir keluar dari tanah perjanjian mereka, yakni tanah Kanaan di Yerusalem atau Israel saat ini. Awalnya mereka mengungsi ke negara-negara di Eropa, mereka juga berpenampilan layaknya pengungsi pada umumnya. Mereka pun ada yang tinggal dalam kelompok-kelompok khusus yang disebut dengan shtetl atau ada juga yang menyebutnya ghetto. Dulu mereka terkesan menyendiri, tidak begitu membaur dengan warga sekitar. Mereka juga awalnya bekerja di sektor pekerjaan informal, tidak ada yang mau memberikan mereka pekerjaan strategis dengan gaji yang memadai. Wong namanya juga pendatang dan pengungsi. Lama-lama, mereka mulai terkenal karena giatnya mereka berdagang. Bangsa Yahudi harus putar otak supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang lebih layak. Ada yang berdagang, ada juga yang meminjamkan uangnya kepada warga lain. Mereka mendapatkan banyak keuntungan dengan menarik bunga atas pinjaman uang mereka. Walaupun sempat dilarang oleh Kristen karena meminjam uang ke orang-orang Yahudi sama dengan melakukan praktik riba, rupanya bangsa Yahudi ada yang berhasil meminjamkan uang mereka ke pemerintah. Sekelompok kecil orang-orang Yahudi ini kemudian menjelma menjadi bankir terkemuka. Ia memiliki otak yang cerdas untuk meminjamkan uang kepada pemerintah kerajaan-kerajaan di Eropa. Kecerdasan ini menurun pada kelima anak laki-lakinya, dan dengan kerja keras keluarganya, mereka berhasil mendirikan kartel perbankan di Eropa. Keluarga ini bernama keluarga Rothschild. Atas kecerdikan dan taktik politik mereka yang luar biasa, hampir setiap negara-negara di Eropa kemudian memiliki bank sentral yang bertugas menyuplai uang ke pemerintah. Pemerintah lalu menggunakan uang ini untuk membiayai belanja negara dan berperang dengan negara lain. Saat itu, koloni Inggris di Amerika telah berjaya dan berhasil mendirikan sebuah negara bernama Amerika Serikat. Lewat taktik politik, peperangan, dan depresi ekonomi yang keluarga dan rekan-rekan Rothschild rancang, akhirnya berdirilah beberapa bank sentral untuk Amerika Serikat. Walaupun sempat mendapat penentangan dari presiden-presiden Amerika Serikat, pada akhirnya, setelah melalui gejolak politik dan ekonomi yang panjang, sederet bank sentral berhasil mereka dirikan. Bank sentral terkini untuk Amerika Serikat adalah Federal Reserve. Ketika baru didirikan, saham Federal Reserve dimiliki oleh bank-bank swasta milik keluarga Rothschild dan kawan-kawannya. Tidak ada satupun dari bank sentral ini dimiliki oleh pemerintah. Semuanya dimiliki oleh swasta, dan menurut buku Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia, bank-bank sentral ini dimiliki oleh jaringan Rothschild. Jadi secara tidak langsung, Rothschild dan kawan-kawannya telah memegang kendali atas negara-negara di dunia melalui suplai uang dan kontrol ekonomi melalui bank sentral. Amerika Serikat pun kemudian tumbuh menjadi negara adikuasa di dunia. Semua negara di dunia akhirnya menjadikan Amerika Serikat sebagai patokan ekonomi dan politik. Apa yang terjadi di Amerika Serikat bisa berpengaruh bagi kondisi politik dan ekonomi global. Mata uang seluruh dunia pun berpatokan nilai tukarnya dengan dolar Amerika Serikat. Tahun 1895, Edmond James de Rothschild, salah satu cucu dari keluarga Rothschild, mengunjungi Palestina dan kemudian menyediakan anggaran untuk membentuk negara Yahudi pertama. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1897, Rothschild memprakarsai Kongres Zionis untuk mempromosikan Zionisme, yakni sebuah pergerakan politik untuk memindahkan semua orang Yahudi ke tanah Zion atau tanah perjanjian mereka di sekitar Yerusalem, Palestina, dan mempersiapkan acara tersebut di Munich, Jerman. Namun, acara ini banyak mendapat pertentangan dari warga Yahudi di Jerman. Warga Yahudi di Jerman menolak adanya gerakan Zionisme karena mereka merasa sudah hidup nyaman dan bahagia di Jerman. Mereka tidak mau dipindahkan dari negara Jerman. Pertemuan ini pun dipindahkan ke Basel, Swiss dan berlangsung tanggal 29 Agustus 1897. Pertemuan itu diketuai oleh seorang Yahudi Askenazi, Theodor Herzl, dan dia berkata seperti ini. Sangat esensial bahwa penderitaan orang Yahudi harus diperburuk. Ini akan membantu realisasi dari rencana kita. Saya memiliki sebuah rencana yang bagus. Saya akan memulai kampanye antisemit untuk menyita kekayaan orang-orang Yahudi. Para pengikut antisemit akan membantu kita dengan menyiksa dan menekan orang Yahudi. Para antisemit akan menjadi teman terbaik bagi kita. Theodor Herzl kemudian diangkat sebagai presiden dari organisasi Zionis
yang menggunakan tanda heksagram dari Rothschild sebagai bendera Zionis. 51 tahun kemudian, tanda heksagram ini menjadi bendera dari Israel. Setahun sebelumnya, ternyata Theodor Herzl telah menerbitkan sebuah buku berjudul Der Judenstaat atau Negara Yahudi yang memaparkan visinya tentang negara masa depan untuk kaum Yahudi. Pada tahun 1914 sampai 1918, Perang Dunia I pecah. Dunia terpecah menjadi dua kelompok besar, satunya blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Satunya lagi adalah blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Saat itu, Amerika Serikat awalnya tidak melibatkan diri dalam Perang Dunia I. Tanggal 4 Juni 1916, seorang Yahudi Ashkenazi, Louis Dembitz Brandeis, diangkat sebagai Ketua Kejaksaan Amerika. Louis Dembitz Brandeis ternyata juga adalah seorang pemimpin dari komite eksekutif dari Zionis sejak 2 tahun yang lalu. Louis Dembitz Brandeis berjanji kepada Inggris bahwa Amerika akan melibatkan diri dalam perang, dengan catatan Inggris memberikan tanah mereka di Palestina kepada Zionis. Elit Zionis kemudian meminta keseriusan Inggris untuk menyerahkan tanah Palestina kepada Zionis jika Amerika berhasil membantu Inggris berperang. Saat itu, tanah Palestina berada dalam wilayah okupansi Inggris. Bukti keseriusan Inggris pun terwujud. Inggris membuat jaminan kepada Zionis melalui sekretaris luar negerinya, Arthur James Balfour. Deklarasi Balfour pun diterbitkan. Isinya adalah Inggris akan memberikan tanah Palestina kepada Zionis untuk dijadikan negara Israel, sebuah negara khusus bagi bangsa Yahudi di seluruh dunia. Akhirnya, Amerika Serikat pun membantu Inggris berperang melawan musuh-musuhnya di Perang Dunia Pertama. Inggris dan negara-negara sekutunya pun keluar sebagai pemenang dari Perang Dunia Pertama. Jerman yang kalah dari Perang Dunia I harus menerima kenyataan kekalahan perang dengan menyisakan kehancuran dan hutang menumpuk yang terasa mencekik negara. Setahun setelah Perang Dunia I usai, Konferensi Versailles diselenggarakan. Konferensi ini membahas berapa reparasi yang harus dibayar Jerman kepada pemenang Perang Dunia I. Sebuah delegasi yang berisi 117 Zionis yang dipimpin oleh Bernard Baruch mengungkit janji tanah Palestina kepada Inggris. Perlu diperhatikan, Bernard Baruch ini adalah politikus Amerika Serikat dan seorang investor besar di Wall Street. Saat itu, dia telah menjabat sebagai komisi penasihat di Council of Nation Defense di Amerika Serikat dan menjabat sebagai ketua dari War Industry Board atau Dewan Industri Perang di Amerika Serikat. Jadi, Bernard Baruch, selain anggota Zionis yang kaya raya, dia juga politikus berpengaruh di Amerika Serikat. Ketika Zionis menagih penyerahan janji tanah Palestina kepada Inggris, dari situlah Jerman menyadari bagaimana bisa Amerika Serikat membantu Inggris mengalahkan mereka. Jerman pun akhirnya menaruh kekecewaan yang sangat berat pada bangsa Yahudi. Jerman merasa ditusuk dari belakang. Jerman merasa mereka telah memperlakukan bangsa Yahudi dengan sangat baik di negara mereka. Mereka sediakan tempat untuk tinggal dan bekerja bagi bangsa Yahudi, sehingga mereka bisa hidup layak dan tenang. Mereka tampung pengungsi-pengungsi pembantaian pogrom dari Rusia dengan baik. Mereka juga usahakan kesetaraan hak untuk bangsa Yahudi dengan warga asli Jerman. Tapi, bangsa Yahudi malah memiliki gerakan Zionis yang merencanakan untuk membentuk negara Yahudi sendiri. Yang lebih parah, para elit di gerakan Zionis ini telah berkonspirasi dengan Amerika Serikat untuk membantu Inggris dan mengalahkan Jerman di Perang Dunia Pertama.
Jerman tak memiliki apapun yang tersisa selain tagihan biaya reparasi yang harus dibayarkan ke pemenang Perang Dunia I, kerusakan dan kehancuran negara, kejatuhan ekonomi, dan hutang yang mencekik. Sejak itulah pandangan Jerman terhadap bangsa Yahudi berubah. Belasan tahun kemudian, tentara Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler melakukan pembantaian besar-besaran pada bangsa Yahudi. Holocaust pun terjadi.